Shalom. Sekali lagi Shalom. Masih ada sukacita? Yang bersukacita lambaikan tangan. Saya rindu kita semua boleh memberikan senyuman yang terbaik. Kanan kiri, ya. Kita bersyukur sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah, dan harapan kita bersama kita boleh menyembah Tuhan, kita bersyukur akan hal itu. Mari kita ucapkan hati kita. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai sore hari ini. Dalam berkat anugerah Tuhan, bukan karena hebat, bukan karena gagah kami, bukan karena pandai kami Tuhan, tapi karena anugerah Tuhan. Doakan kita pembaharuan daripada Tuhan, baharui hati kami, semangat kami Tuhan, supaya kami boleh menyembah Tuhan, dan waktu ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi kami ingin mendapatkan sesuatu yang baru, pembaharuan yang baru, dan iman yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan memimpin ibadah ini. Ampuni kami Tuhan pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan, sehingga tidak menjadi penghalang berkat Tuhan, sehingga boleh merasakan hadirat Tuhan sore hari ini dan lawatan Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih untuk penebusan. Terima kasih untuk pergantian yang telah Kau berikan ya Tuhan. Dan kami selalu balasnya. Kami selalu bersyukur mengingat akan pengorbanan Tuhan. Anugerah
orang yang diselamatkan. Kami bersyukur akan hal itu Tuhan. Dan karena keselamatan yang telah Kau berikan, kami akan lebih bersuka cita lagi Tuhan untuk memuji Tuhan. Engkau yang saya memuji Tuhan sama-sama dengan saya katakan. Amin. Amin. Semua bersuka cita. Amin. Tuhan adalah sumber kekuatan kita dan merasa kita. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Gini, kalau ada gerakan ya, kalau gunung-gunung beranjak berarti kita semua harus melompat ke kanan dan ke kiri. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi siap-siap ya, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Puji nama Tuhan, kita mulai dari pujian dengan baik. Tuhanlah kekuatan dan kasih-Mu, yang gunung batu puji nama Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita mau katakan sungguh nyata kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Namun kau yang cerita
kita bersyukur kita boleh memuji memuliakan Tuhan, dan kita tahu semua itu anugerah Tuhan, dan kita bersyukur jika kita memiliki Allah yang benar dan tak pernah meninggalkan kita. Kita siapkan hati kita, kita mau mendengarkan firman Tuhan sebagai sumber kehidupan, sebagai air kehidupan yang membuat kita bisa hidup. Dan percayalah Tuhan selalu menolong. Pertolongan Tuhan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Tetap percaya
apa yang kami lakukan dalam pekerjaan Tuhan, biar Tuhan mendapati kami tetap setia di mata-Mu ya Bapa. Kami bersyukur sampai sore hari ini Tuhan, kami masih tetap diberi kekuatan dan kemampuan untuk masih melayani pekerjaan Tuhan. Bukan karena kebanggaan kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan, tapi semua karena anugerah Tuhan. Kami patut mensyukurinya, kami patut Tuhan menghargai apa yang sudah Tuhan beri bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, setiap pujian kami, mulut kami Tuhan sudah mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Kami sudah memuji Engkau, memuliakan, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bahkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan pengajaran. Bahkan Tuhan, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami semua pelayan-pelayan Tuhan, biar kami menjadi Tuhan semakin murni di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Iya. Sore hari ini spesial ya, karena kalau menurut orang luar itu kita saja, kita orang ya, kita saja. Maksudnya orangnya itu kita akrab disapa ya. Karena saya melihat juga semua pelayan-pelayan Tuhan yang setia, bukan karena kita ini sanggup ya. Secara manusia cobaan matanya dari pagi sampai sekarang masih bisa mencicil ini. Gak sampai redup-redup ya. Ya sekalipun suasananya ini kan enak, apalagi dingin-dingin, karpetnya kan rodok gelap-gelap sedikit ya. Membuat mata ini rasanya itu ingin tertutup gitu ya. Tapi kita masih setia ya, karena apa? Penting untuk kita dengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan orang yang anggap remeh firman Tuhan, dia akan terima hasilnya. Ini harus kita patut pahami dulu. Apalagi khususnya kita sebagai pelayan Tuhan ya. Kita itu patut untuk kita menghargai firman Tuhan. Karena begini loh, bagaimana kita membagikan firman Tuhan kalau kita sendiri nggak hidup di dalam firman Tuhan ya. Masa kita kayak tukang jamu belum tentu minum ya kayak iklan itu loh. Kayak iklan di TV, kamu pakai sampo ini rambutmu bisa lurus 7 gelombang. Belum tentu yang iklan pakai, ya. Dia kan cuma menjalankan tugas saja. Tetapi kita ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita termasuk orang yang kalau mau dibilang itu garis depan. Jadi kita ini harus kuat dulu, kuat tempur dulu yang ada, baru kita bisa kuat menjalani hari-hari, menjalani pelayanan yang ada. Karena panggilan itu tugas mulia Bapak Ibu. Ya. Masa sih Tuhan kurang kerjaan panggil kita untuk melayani Tuhan? Tuhan punya visi misi dalam hidup kita tersendiri. Ya. Setiap kita yang ada, WL yang ada, singer yang ada, pemain musik yang ada, semua itu punya fungsi masing-masing. Tuhan sudah pilih kita dengan talenta yang Tuhan karuniakan ya. Kalau kita mau melayani Tuhan, jangan-jangan kita begini loh. Kok dia yang main musik, bukannya aku yang main musik? Kadang-kadang kita punya hati seperti itu. Kok dia yang WL, harusnya saya yang WL. Apalagi suaranya miring-miring gitu, harusnya saya yang WL, suara saya lebih bagus. Biasanya yang komen seperti itu, saya percaya nanti ketika dia WL, kayaknya 90% bisa-bisa salah semua. Karena saya pernah alami gitu loh. Kenapa sih kok dia yang singer, harusnya saya yang singer, karena saya lebih baik. Kadang-kadang kita sesama pada belajar, kita ini belajar supaya kita melayani dengan baik. Kadang-kadang kita gini, kenapa dia yang asar di depan, harusnya saya yang asar. Karena senyuman saya lebih manis, lebih sopan, cara menyapa saya lebih ini. Kalau itu kan kayak patung berdiri, serutut, kan kita kadang-kadang kita punya itu. Karena apa? Kalau kita mau melayani Tuhan dengan baik, kita memiliki kualitas yang baik, kita bisa menerima orang lain, kita bisa memposisikan diri supaya kita bisa tahu, oh aku ini hamba Tuhan, aku ini bisa melayani Tuhan, aku ini punya hati hamba ya. Aku nggak bisa bilang kamu nggak pantas di situ, kamu nggak pantas di situ. Nah, itu akhirnya apa? Masa sih sebentar saya mau bilang, memangnya Pak Gembala bisa sendiri tanpa kita? Gak bisa ya? Gak bisa. Kita ini saling membutuhkan. Amin. Ayo yang duduk bersampingan bilangin teman-teman, aku membutuhkanmu. Aku membutuhkanmu. Ya, aku membutuhkanmu gitu loh. Ya,
kita paham ya, kita memang saling membutuhkan ya di sini. Ya, kalau mungkin saya kadang-kadang kalau makan saya nggak bisa ambil piring, diambilkan Bu Lydia itu plus sendok dan garpunya. Loh, kan nggak perlu saya ngambil begini, sudah ada di meja. Ya, kita saling membutuhkan gitu loh. Kalau yang datang di depan, Pak Gembala nggak ada tugas aser yang sudah berdiri di situ. Mungkin Bu Emi, Ceveli sudah ada di situ. Silakan Pak, silakan masuk. Terus masa kita di sini mau buka pintu di sana? Nggak bisa. Disitulah kita tahu kita saling membutuhkan. Ya. Dan saya temukan di dalam firman Tuhan Bapak Ibu, ternyata kita pelayanan tugas kita lebih besar daripada yang tidak pelayanan. Baru-barusan ini ada orang konseling juga enggak, dia apa yang dia rasakan, karena dia juga seorang pelayan Tuhan di gereja lain. Dia bilang begini, kayaknya kita sebagai pelayan Tuhan beban kita lebih berat daripada yang tidak melayani. Dia bisa merasakan itu, dia ngomong sama saya, kayaknya kita sebagai pelayan Tuhan kadang-kadang dididik lebih keras daripada yang tidak melayani. Kita merasa yang, kenapa sih aku melayani Tuhan, tapi kok rasanya ini kok masalahku lebih banyak daripada dia yang gak melayani Tuhan. Enak ya. Kadang-kadang kita merasa, aku loh sudah setia Tuhan di gereja, saya sudah setia Tuhan, merawat jemaat dengan baik, mendoakan jemaat dengan baik. Kalau kita sebagai pelayan Tuhan yang baik, maaf saya mau bilang, gak perlu kita pengumuman. Amin. Tuhan tahu. Ya. Kadang-kadang mungkin kita di tempat kerja, kita sebagai karyawan ya, kalau bosnya ada, kerjaan kita melebihi batas. Biasanya kerja cuma 8 jam, 9 jam, kita bisa 12 jam ke atas. Karena ada bos. Coba kalau nggak ada bos, setengah hari udah nggak ada. Ya, kita kalau usah ini, kita kenyataannya iya gitu tuh. Baru-barusan ini juga ada seorang ibu curhat. Kalau suami saya ada, saya pura-pura nggak tidur. Kalau suami saya berangkat, saya tidur sampai siang. Loh, ini kan curhatan hati yang tulus ini, baru saya sampaikan ini. Nah, karena saya juga bisa menerima, iya ya. Kadang-kadang kita itu berbuat sesuatu yang baik supaya karena dilihat orang. Kalau coba nggak ada, ya biarin ngarut-ngarutan gitu. Ya, kita seperti itu. Sama juga suami-suami, mungkin ada suami-suami di sini, mungkin di tempat kerja kan nggak dilihat istri, bisa gak karu-karuan ya, bisa cerita dari sini sampai Malaysia. Tapi coba kalau ada istri, diam, karena takut, bukan takut sama Tuhan, tapi takut sama nah, ini loh. Kita sebagai pelayan kita sama-sama koreksi diri kita sendiri ya. Kalau nggak salah minggu lalu saya katakan, kita itu harus sembuh di dalam Tuhan. Amin. Harus sembuh. Kalau kita nggak sembuh, bagaimana kita mau nyembuhin orang gitu loh. Saya pernah punya guru yang baik ya. Dia konseling pernikahan, konseling pernikah. Dia katakan begini, kebanyakan orang-orang sudah mau menikah, habis konseling, kebanyakan pisah. Karena apa? Memang ditata dengan keras. Jangan sampai nanti sudah masuk dalam pernikahan baru jadi kacau. Mending sebelum itu ditanya dengan baik, dipersiapin dengan baik. Ya. Dan satu hal yang saya mau katakan ya, pernah suatu saat ada acara kita melayani Tuhan. Mungkin tahun pertama sampai tahun kelima enak karena masih baru, semangat 45 katanya. Kalau sudah 10 tahun ke atas sudah mulai capek. Nah, kalau sudah mulai capek ini kan timbul ini. Ya. Sudah mulai kesal, sudah mulai capek. Nah, ini biasanya timbul kedagingan, ya. Saya mau bilang, untuk menguasai diri, untuk menguasai daging ini susah. Seorang pendoa katakan susah karena masih daging. Saya bilang gini, ya udah Bu, keluarin aja darahnya. Lalu teman katakan, ya di Grand Heaven nantinya kalau keluarin darahnya. Kalau mau mematikan dagingnya ya, dia bilang susah. Saya bilang gini, ya keluarin darahnya, karena selama darah masih mengalir, itu kedagingan itu pasti timbul. Kita itu nggak usah munafik, kedagingan itu masih timbul. Yang marah, yang jengkel, yang emosi, yang iri hati, yang dendam.
itu pasti masih ada. Kenapa masih ada? Karena selama darah itu masih mengalir. Kalau darahnya sudah nggak mengalir, ya di mana? Ya di sana. Kembali ke Bapa di surga. Karena darahnya sudah nggak ada. Makanya nggak bisa maaf. Kalau orang sudah nggak ada itu pucat, berarti darahnya sudah tidak mengalir. Ada. Jadi selama nafas ini masih begini, masih hirup udara segar, masih bisa kita melayani Tuhan, kita perlu bersyukur loh. Saya juga mau katakan ya, pelayan-pelayan Tuhan di GKA ini juga termasuk pelayan-pelayan yang senior, bukan baru datang, sudah senior semua di sini ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita sudah senior semua, dan kita saling menasihati, saling mendukung. Karena saya mau katakan, kalau Pak Gembala sendiri, Pak Gembala nggak bisa. Kalau kami sendiri, kami juga nggak bisa, kami nggak mampu. Paling kami cuma mampu bersih-bersih di sini, siapa segala macam. Tapi yang untuk menyapa jemaat, yang menunjukkan jalan kepada mereka siapa? Kita semua di sini. Tugas kita semua di sini. Mumpung ini masih Tuhan percayakan sedikit, kita mulai berbenah. Nanti kalau sudah banyak, kita sudah siap. Amin. Kalau sudah Tuhan percayakan banyak, kalau suatu saat Tuhan berkati tempat ini jadi besar, siapa yang mau kerjain ini? Kalau kita nggak mulai dari sekarang, kita mulai belajar. Karena saya mau katakan Bapak Ibu, pekerjaan yang paling sulit itu melayani, karena melayani itu berurusan dengan hati. Amin. Mahal harganya. Makanya firman Tuhan dalam Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita masih kerja tenaga, kerja di pabrik 12 jam kan cuma capek. Pulang tidur, makan 2 porsi, makan yang enak, tidur bangun pagi sudah segar. Tapi kalau melayani Tuhan, tenaga iya, perasaan iya, hati iya, sulit ini, berat. Makanya jangan kita pokoknya melayani Tuhan itu enak. Yang ngomong melayani Tuhan itu enak karena dia belum masuk dalam pelayanan. Coba kalau sudah masuk, ya dia juga berpikir, loh, kok ternyata melayani Tuhan kok kayak gini ya? Banyak orang setelah melayani Tuhan kecewa. Nah, kok kayak gini? Setelah saya melayani Tuhan, kok kayak gini? Sebetulnya sebentar saya mau tanya, kan kita pelan-pelan Tuhan di sini. Sebetulnya yang mau dipulihkan itu gerejanya atau orangnya? Orangnya kan. Sekalipun di bangunan ini kita ganti 7 kali, kalau orangnya nggak betul, terus mau gimana? Tadi siang sempat saya katakan ya, tembok ini kemarin diuya-uya, dipotong-potong sama tukangnya sampai hampir 1 bulan. Kadang-kadang kita sama Tuhan seperti itu. Apalagi gereja ini kemarin kan 15 tahun mau pemulihan. Kita harus mulai sekarang mulai berbenah. Ya saya ajak ya teman-teman pelayan tempat ini, kalau punya waktu di rumah kita doakan gereja ini. Amin. Karena kalau kita berdoa kan gak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Kita berdoa buat orang lain gak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Makanya tadi saya katakan, kita di tempat ini, di pelayanan ini, kita saling membutuhkan. Ya, yang mengajar sekolah minggu, yang terima tamu, yang WL, yang singer, pemain musik, yang aser, yang duduk di belakang LCD, yang membawa persembahan, kantong persembahan, yang menasihati jemaat, yang mendoakan jemaat. Kita sama-sama saling mendoakan. Hal yang sepele. Tadi saya katakan piring itu, saya kan nggak perlu ngambil, sudah diambilkan sama Bu Lydia. Ya, itu kita punya tugas masing-masing, kita punya fungsi masing-masing. Karena firman Tuhan katakan, kalau kita melayani, firman Tuhan katakan ini, kalau dalam bahasa aslinya kita itu doulos, hambanya Tuhan. Doulos itu pernah dikatakan sama seorang guru itu keset itu loh. Dia mau ditaruh di depan sana, mau ditaruh di depan kamar mandi, mau taruh di pintu belakang, tetap berfungsi. Amin, tetap berfungsi. Kan keset itu kan gak hanya di depan, mau hujan, mau panas, tetap kita butuhkan keset itu. Kalau dulu zaman Israel, hamba itu seperti barang.
Makanya kalau dulu dibeli kayak Yusuf, dia nggak bisa berkutik sekalipun dia difitnah. Dia nggak bisa berkutik karena posisinya dia ini hamba. Mau dia apa-apain saja ya harus mau. Gimana? Memang posisinya itu barang. Kalau dulu itu beli, jadi kayak barang itu manusia itu sama dengan ini. Mau dipotong, mau dipelek, nggak ada yang komen karena memang dia posisinya hamba. Tapi ketika kita sudah dalam Tuhan, Tuhan itu ajarin kita dengan baik. Kita jadi hamba yang setia, hamba yang bisa melayani, hamba yang bisa melakukan pekerjaan yang Tuhan tugaskan. Kan saya tadi sudah bilang, memangnya Tuhan kurang kerjaan, tak pilih kita melayani Tuhan di sini. Memang Tuhan kurang kerjaan, tak pilih Pak Willy sekeluarga untuk melayani Tuhan di sini. Kan enggak? Amin. Memangnya Tuhan tak kurang kerjaan, pilih Om Yahya keluarga melayani Tuhan di sini. Tuhan punya tujuan. Tuhan punya maksud. Tuhan bisa pilih Jimmy dan Cik Feli di sini. Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud supaya bisa melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tuhan pilih teman-teman kita dari sekolah Alkitab, ya saudara Yosef dan saudara Abdiel. Tuhan punya tugas buat mereka masing-masing. Ada Max di sini, ada Ibu Lydia, ada Pak Andi, Pak Gembala. Tuhan nggak kurang kerjaan untuk pilih, tapi Tuhan punya fungsi masing-masing. Tuhan punya rancangan. Tuhan juga bisa pilih yang Ibu Dewi keluarga bisa melayani Tuhan di sini. Memangnya Tuhan kurang kerjaan? Enggak. Tuhan nggak kurang kerjaan, Tuhan itu raja. Saya pernah baca di Alkitab itu dia ngomongnya gini, kalau kamu nggak sembah Tuhan, batu pun bisa sembah Tuhan. Saya Tuhan. Bayangin firman Tuhan itu keras loh ngomong. Kalau kamu nggak sembah Tuhan, batu pun bisa sembah Tuhan. Kayak mau ngomong itu gini, masa kita kalah sama batu? Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan nyanyi, ajarkan tentang pujian ketika sebagai pelayan Tuhan. Dia umpamakan seperti burung itu loh. Kalau burung itu setiap pagi berkicau, katanya buka mulutnya melebihi kapasitasnya. Makanya pagi suaranya lebih kencang. Terus kalau kita bangun pagi, kita ngapain sama Tuhan? Kita harus keluarkan tenaga kita untuk memuji Tuhan. Masa kita kalah dengan burung? Ya. Setiap pagi mereka memuji Tuhan, rumput yang bergoyang, itu mereka memuji Tuhan. Semua ciptaan Tuhan memuji Tuhan. Dan kita sebagai pelayan Tuhan, kita ngapain? Lalu di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu, sebagai pelayan Tuhan, saya pernah mendengar masukan itu baik. Kalau kami di timur, kalau salaman sama orang, apalagi orang itu berwibawa, orang itu dianggap sebagai kakak, tunduknya itu bisa sampai ke bawah, bisa sampai ke lutut sini. Ternyata di budaya adat Jawa juga gitu. Kalau salaman sama orang atau dihormat sama orang, tunduk itu sampai di bawah. Artinya apa? Kita menghargai lihat lebih dari diri kita sendiri. Amin. Tunduk itu sampai ke bawah. Lalu ada orang iseng-iseng ngomong gini, tunduk itu maksudnya gini, awas kamu lah. Gak gitu, nggak ada di sini. Amin. Pelayan Tuhan itu nggak ada di sini, di sana, jauh di sana. Ya. Karena saya lihat juga orang di sini tuh, kebetulan pada suatu acara, ada orang nyalamin orang yang mungkin dianggap kakak di depan saya, tunduknya itu melebihi lututnya. Dari situ saya berpikir, iya ya, harus kita punya hati seperti itu. Tunduk itu sampai ke bawah. Firman Tuhan katakan tunduk bukan tanduk. Amin. Tunduk bukan tanduk. Sesama itu loh. Suami istri sama-sama saling tunduk. Tadi saya katakan aku membutuhkanmu. Ya memang kita saling membutuhkan di sini. Kalau tanduk beda, ada ininya di atas. Kalau sudah tanduk itu beda, tunduk itu beda. Kayak tadi saya katakan ya. Ya betul loh. Karena apa? Kita sama-sama saling membutuhkan di sini. Makanya kenapa Tuhan itu melambangkan kita sebagai domba. Saya lama baru tahu ternyata domba itu nggak ada tanduknya. Bentasan Tuhan ngomong tunduk itu loh. Tuhan itu hikmatnya itu luar biasa. Tuhan sudah ajarkan kita dengan baik. Kita pelayan-pelayan Tuhan ya. Kalau kita baca firman Tuhan, setiap hari kita baca firman Tuhan, kita akan temukan kuncinya melayani Tuhan. Amin. Kita akan temukan kuncinya melayani Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, saya boleh anjurkan kita boleh belajar firman Tuhan. Karena apa? Kita dibentuk di sini.
Kita baca di sini, kita paham, nanti kita praktekkan di pelayanan. Waktu saya belajar di dalam firman Tuhan, dia katakan yang muda, yang hormat kepada yang muda, hormat kepada yang tua. Yang orang tua juga menghargai anak-anak, menyebut perempuan-perempuan yang masih muda sebagai saudara dan adik. Coba kalau kita di rumah, kalau kita nggak menghargai anak-anak kita, ya kita panggil nggak dengar. Ya panggil sampai mulut berbusa nggak dengar, karena kita nggak perlakukan dia dengan baik. Ini contoh kecil saja. Joshua ini, kalau saya panggil dia dengan kasar nggak jawab, malah nanti balik menuturi aku. Mama ayah yang cerewet, ayo kata-kata itu dari mana? Seumur segitu loh. Ya, jadi rentan bagi kita. Makanya saya katakan tadi, untuk menguasai kedagingan tadi susah, saya bilang. Apalagi kita sebagai pelayan, selama darahnya masih mengalir. Makanya saya katakan, kalau dagingnya nggak ada disedotan darahnya, mati. Dan di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu, saya juga temukan banyak hal begini. Kalau kita mau menjadi pelayan Tuhan yang setia, kita harus siap sedia menjalankan misi dari Tuhan. Amin. Nggak ada alasan. Saya membaca dalam firman Tuhan, Tuhan itu nggak pernah ngomong gini loh, aku ngantuk, aku capek. Nggak ada loh. Kadang-kadang saya dalam hati Tuhan, ampuni saya, kadang-kadang saya mengeluh, saya bangun jam sekian Tuhan, jam sekian saya totalan Tuhan. Malam-malam sampai nggak istirahat, matanya masih begini. Ya, harus berangkat. Karena apa? Itu tugas dari Tuhan. Amin. Harus siap sedia. Nah nanti kalau nggak siap sedia, tiba-tiba kalau ada jemaat sakit, istilahnya sudah kritis. Kalau nggak cepat berangkat, nanti gimana? Ada teman-teman kita mungkin yang butuh pertolongan, ya. Ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Itu siapa yang menolong dia? Kalau bukan kita. Siapa yang menolong dia kalau bukan kita? Lalu di dalam melayani Tuhan sebagai seorang hamba, kita harus berani melupakan segala keberhasilan kita di luar. Ada orang berhasil di dunia belum tentu berhasil melayani Tuhan. Tetapi kalau ada orang berhasil melayani Tuhan dengan baik, saya percaya di luar juga dia pasti berhasil. Mungkin saya melihat ya, mungkin usaha kita kecil, contoh kita cuma jualan pisang goreng. Kita itu bisa lebih damai daripada orang yang jualan di restoran. Amin. Karena kita itu melayaninya dengan baik. Kita fokus. Kita memberikan yang terbaik. Mungkin orang datang cuma beli pisang goreng, kita sapa, mari Pak, mari Bu. Kan nggak mungkin kan, Pak saya mau beli, ya ambilan dewek, ya besok nggak balik lagi beli. Pasti kabur. Pelanggannya pasti kabur. Ya nggak bisa begitu. Baru di dalam melayani Tuhan, kita harus menempatkan status hamba dalam seluruh kehidupan kita kepada pencipta, yaitu Tuhan kita, itu Tuhan. Kan Tuhan itu sebagai Tuhan. Kita itu cuma hamba, ya. Kita itu cuma anak. Iya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan, kalau kita berdosa kepada Tuhan. Karena di dalam pelayanan Tuhan ini kita harus saling apa ya? Saling menasihati, ya. Kalau ada mungkin teman kita yang salah, ya. Kalau mungkin Pak Willy terima tamu, mukanya kok mencucu air, ya saya bilang, Pak kasih senyum yang manis dong, lagi itu. Saya percaya pasti senyumnya lebih manis daripada sebelum saya ngomong. Ya, kalau saya ngomongnya gini, deloan tadi itu dia kayak makan kates mentah, kates Thailand, ya pasti tambah mencucu, tambah ke atas ke bawah, mukanya mestinya bulat, tambah loncong ke atas, loncong ke bawah. Ya, karena kita kurang beri dukungan. Senyum Pak, kasihan yang datang itu cantik-cantik mau ibadah, kan beda. Senyum Pak, salami Pak, kasihan itu yang datang itu tua-tua, masih mau setia beribadah. Kita
kita beri hormat kepada mereka. Saya percaya salamnya beda. Ya. Gak mungkin salamnya masuk. Ya besok nggak balik lagi, minggu depan nggak balik lagi. Ini bukan nyalamin, ini geret ini. Ya. Kadang-kadang kalau kita sudah capek, kadang-kadang kita kurang tulus. Kita jujur aja. Saya sendiri juga iya, apalagi kalau kita sudah kesal. Apalagi tiap minggu kita ibadahnya berapa kali? 3 kali. Mungkin pertama semangat, nanti kalau sudah yang kedua mulai redup. Apalagi jam 2 siang, itu jamnya orang tidur. Ya, kasihan yang asar di depan, jamnya ngantuk, jamnya tidur, harus senyum sama jemaat yang datang. Jangan gini tarik pintu, masuk dewek Pak, ngantuk. Ya, gak bisa. Kita sebagai pelayan, kita ini ngomongnya simpel aja. Coba kalau tamu datang ke rumah kita nggak buka pintu, kita nggak nyalamin. Ya lain kali mau datang rasa-rasa, gak mau ke sana. Orangnya mencucu air, nggak disapa. Dikasih minum juga kayaknya nggak tulus, buangan gitu loh. Jangan gelasnya loh. Lain kali malu untuk memampir ke kita. Kayaknya kita nggak niat kasih dia minum deh. Ya. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena banyak di luar sana yang sering saya lihat pelayan-pelayan Tuhan ngomongnya pelayan Tuhan, tetapi modelnya kayak preman. Sering saya lihat. Pernah satu kali di satu ibadah, kan ada layar seperti ini. Bayangin, pengurusnya ya maaf umurnya sudah sebaya-sebaya, tinju-tinjuan di depan situ. Kan kelihatan di sini sebentar ibadah. Saya masih umur kecil. Sampai ada jemaat yang, aduh kok umurnya gitu, saya masih kecil. Saya belajar, jangan sampai terjadi di sini. Amin. Saya doakan supaya di GKA tidak terjadi kayak gitu. Kelihatan di layar ini loh. Jemaat bisa kabur semua. Ya. Karena kita di sini kita hamba ya. Kita punya hati hamba. Ya. Dulu gereja masih di belakang, ada seorang hamba Tuhan ngomong sama saya, melayani Tuhan punya hati hamba. Itu sudah lama itu. Mulai dari situ saya belajar, hati hamba itu seperti apa sih? Saya cari tahu. Saya kira hati hamba ya udah kelihatan baik, senyum sudah. Ternyata gak gitu. Hati hamba itu dari hati. Orang datang disapa, sapaannya juga tulus. Kalau melihat temannya susah, kamu kenapa? Mungkin ada sesuatu yang kita bisa kasih masukan. Kenapa? Kamu kok susah? Jangan temannya susah, tampil di luar itu. Tadi malam ada apa itu, lihat mukanya itu, lihat matanya merah semua. Loh, gimana mau melayani Tuhan apalagi 3 kali? Belum melayani sudah digituin. Saya percaya hati hambanya pasti hilang. Lah belum apa-apa sudah digituin. Ya. Saya pernah juga melihat seseorang melayani. Ternyata ngomong sopan itu cuma di dalam gereja. Tapi keluar dari sini sampai di parkiran karcisnya hilang. Saya sembunyi di belakang situ. Saya takut nanti dia lihat saya, dia sungkan. Orangnya sampai mendeliver sampai tukang parkir, sampai takut, sampai tunduk. Aku gak bawa motor saya keluar, aku sembunyi di belakang sana dulu. Ya, aku sampai Tuhan, ampuni Tuhan. Ya, terus saya bilang gini lah. Terus kalau untungan, kalau yang jaga parkiran jemaat, ayo, malu kan kita. Karena kita sudah melayani sih, ternyata di luar sana bukan melayani, tonjos-tonjosan, nggak bisa. Ya. Apalagi kalau pelayan Tuhan pulang sama benjol di sini, saya percaya di kita nggak ada. Amin. Kita doakan selamanya nggak ada di sini. Apalagi saya melihat di sini semua yang masih muda-muda. Ya, kita nggak sampai melakukan itu. Karena apa? Kita tahu saya ini melayani Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, lakukan segala sesuatu bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Jadi yang menilai itu siapa? Yang menilai itu Tuhan. Makanya tadi kan sempat saya bagikan firman Tuhan itu yang di dalam Markus pasal 10 tadi, itu benar itu. Kalau mau melayani Tuhan, ya harus merasa orang lain lebih penting, saling membutuhkan. Aku membutuhkan kamu. Ternyata aku tuh butuh dia. Kalau nggak ada dia itu repot. Sekalipun sepele, sekalipun cuma asyar, ya kita saling membutuhkan. Kalau nggak ada dia, siapa yang mau buka pintu? Tetapi cuma saya pesan satu, jangan kita merasa lebih daripada yang lain, karena kita semua ini sama. Amin. Kita semua ini sama, sama-sama melayani. Kita semua ini sama-sama saling membutuhkan. Kita sama-sama untuk merawat gereja ini. Ya. Jangan kita merasa,
dia cuma nata-nata kursi, beda. Enggak. Oh, dia cuma berdiri di depan pintu, beda. Enggak, semuanya itu sama. Karena kalau nggak ada dia, pelayanan juga bisa pincang. Nah, akhirnya kita saling membutuhkan. Contoh seperti jari ini. Ayo kalau nggak ada ini, kalau korek-korek pakai apa? Kelingking ini loh. Masa pakai lidi, jauh amat. Kan enak manual di sini. Mau korek-korek telinga pakai apa? Ya membutuhkan kan. Ya, kita saling membutuhkan. Jari-jari ini kan lipat ini, kita membutuhkan itu. Ya, kaki, tangan, semua kita membutuhkan. Kalau nggak ada, kalau salah satu nggak ada pincang kan bingung. Tuhan itu menempatkannya itu enak pas. Coba saya mau katakan. Coba tangan kita, seandainya kalau tangan kiri saya di tangan kanan saya, tangan kanan saya jangan, kan bingung begini jadinya, saya nggak bisa pegang. Ya, mungkin kaki juga gitu. Coba kalau kaki kiri ke kaki kanan jalannya gimana? Ya bebek kalah. Ya nggak bisa gimana? Ya Tuhan itu pintar ya, sampai saya membayangkan, saya jauh sampai membayangkan, sampai saya suatu saat saya di jalan itu saya berpikir, seandainya Tuhan ciptakan manusia seperti pohon kelapa itu tinggi ke atas ini, bagaimana di pertigaan, tubruk-tubrukan banyak yang mati. Kalau tinggi ke atas ini nggak ada, senggol-senggolan. Di jalan raya positif cuma 5 orang yang bisa jalan, yang lain di rumah karena nggak cukup. Jadi Tuhan itu menciptakan kita dengan baik. Jadi hari ini saya cuma mau katakan, karena kita cuma pelayan-pelayan Tuhan, supaya ke depan kita lebih baik. Amin. Kita melayani lebih baik. Gereja ini bisa diberkati. Gereja ini lebih baik. Karena saya katakan, Pak Gembala nggak bisa sendiri tanpa kita. Kalau kita nggak mendukung, siapa yang mendukung? Kalau kita nggak bisa merawat gereja ini, siapa yang bisa merawat gereja ini? Ini tanggung jawab kita semua di hadapan Tuhan. Mungkin firman Tuhan ini yang bisa saya bagikan. Karena kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, mungkin hari-hari biasa kita sudah sering bekerja, ya kita sudah sibuk bekerja, kita sudah sibuk kemana-mana. Jadi sore hari ini kita punya kesempatan untuk bisa saling menasihati sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita melakukan sesuatu yang saling membangun di tempat ini, saling mengingatkan, saling menasihati ya. Kita akan berdoa buat firman Tuhan karena kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan saja ya. Kita berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan. Nah, kita nyanyikan pujian yang tadi siang yang pujian itu sangat menyentuh setiap hati. Ubah setiap hati kami Tuhan. Ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti hatimu. Katakan ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti hatimu. Katakan Engkau penjunan kami Tuhan, penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan, ingin ku lihat. Ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku
datang dengan pasangan boleh pegang tangan pasangannya, bisa pegang tangan istrinya, pegang tangan suaminya, katakan ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku, angkat tangan di hadapan Tuhan. Seperti seperti hatimu, katakan Engkau penjunan kami Tuhan. Engkau penjunan Nalia, bentuk Sore hari ini hanya kita yang tahu dengan Tuhan. Apakah hati kita sudah seperti hati yang Tuhan ajarkan? Ketika kita melayani Tuhan, apakah hati kita seperti hati hamba yang Tuhan beri? Yang Tuhan beri kualitas hati hamba, hanya hati hamba yang Tuhan beri bagi kita. Biar semua pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini memiliki hati seperti hati Tuhan, memiliki hati seperti hati yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan. Kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, kami tidak mampu Tuhan tanpa Tuhan mengukir hati kami di hadapan Tuhan. Seringkali kami datang kepada Tuhan dengan hati yang tidak benar Tuhan. Seringkali kami melayani Tuhan dengan hati yang tidak benar. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami Bapa, supaya kami menjadi alat-Mu yang siap dipakai oleh Tuhan. Kami menjadi alat-Mu yang siap ditempatkan oleh Tuhan. Dan kami saling memperlengkapi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Akan sebentar kami juga akan menerima perjamuan kudus. Layakkan setiap kami di hadapan Tuhan. Berkati pelayan perjamuan, berkati kami akan terima Tuhan. Agar tubuh dan darah Kristus kami bisa terima dengan tulus, dan kami menjaga setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk sambil roti dan anggur dibagikan. Seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu. Katakan ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku seperti salju,
Sebelum kita terima teburan darah Kristus, pastikan hatimu sudah menyatu dengan hati Tuhan. Di hati Tuhan ada seluruh kehidupanmu. Di mata Tuhan terukir semua rancangannya bagi engkau. Kalau sore hari ini kita masih bisa terima teburan darah Kristus, percayalah itu anugerah yang tidak semua orang menerimanya, tapi Tuhan beri bagimu. Dan pengorbanan yang Tuhan beri, darah yang Tuhan curahkan bagi engkau, tulus adanya. Sambil kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang di tangan kanan kita melambangkan tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Yesus. Sambil kita pegang angkut tangan kanan kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur ini melambangkan darah Kristus? Kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan lebih dari segalanya. Kasih Tuhan menutupi segala pelanggaran kita. Karena firman Tuhan katakan kasih menutupi segala sesuatu. Kalau hari ini kita sudah terima kasih Tuhan, biar kasih yang kita terima tidak akan pernah berakhir sampai kapanpun. Dan anugerah yang kita terima dari Tuhan tidak akan pernah berakhir sampai kapanpun. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menerima kami apa adanya Tuhan. Engkau tidak melihat kekurangan kami, Engkau tidak melihat kelemahan kami, Engkau tidak melihat dosa kami. Itu yang patut kami syukuri di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat perjamuan yang sudah kami terima pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa Tuhan. Dan kami percaya semua jemaat Tuhan di tempat ini akan diberkati oleh Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan yang ada Bapa, sebelum kami akhiri ibadah kami Tuhan, kami boleh mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami di tangan-Mu Bapa. Kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, keluarga-keluarga yang melayani Tuhan, Engkau berkati. Berkati Tuhan Pak Willy sekeluarga bersama istri dan ketiga anaknya. Berkati Tuhan Pak Yafet bersama istri dan kedua anaknya di mata-Mu Bapa. Berkati Tuhan Civile dan Jimmy di hadapan Tuhan. Berkati Bu Lydia, Max, Yosef, Abdiel dan Pak Andi Tuhan. Engkau berkati mereka yang di gereja. Engkau juga berkati Tuhan Ibu Dewi sekeluarga bersama suami, mama dan anak-anaknya Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan buat Pak Gembala kami. Satukan kami selalu dengan roh-Mu ya Tuhan. Biar di tempat ini ada urapan Tuhan yang semakin mengalir di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan, api yang sudah Tuhan nyalakan di tempat ini tidak akan pernah padam. Karena tangan Tuhan selalu terbuka untuk memberkati gereja ini Bapak. Dan kami semua akan dilawat oleh Tuhan. Kami semua akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan di situ kami akan melihat keajaiban Tuhan terjadi. Kami tidak melihat keterbatasan kami dalam melayani Tuhan, tetapi kami melihat hal-hal yang mustahil dapat Tuhan kerjakan di tempat ini. Sebelum kami pulang Tuhan, Engkau memberkati kami Bapa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera. Mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Siapa yang diberkati Tuhan sama-sama katakan